Sumpah. Bohong, kalau nggak percaya datang aja di sini. Murah meriah. Ternyata paketnya berapa? Makan sepuasnya itu nggak ada 50.000 loh. Sajian cerita dan informasi menarik disajikan dalam kemasan bahasa lokal Pemalang. Wadul Sedelat. Hanya di Konten Apik. Ini nih tempatnya nih, ada GT Farm, ada tulisan GT Farm. Ini kira-kira apa ya? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ucup di acara Wadul Sedelat di channel YouTube Konten Apik. Dan acara Wadul Sedelat kali ini saya mau wisata nih teman-teman. Wisatanya kemana? Wisatanya tetap kok masih di Pemalang. Dan wisatanya apa? Kali ini wisatanya itu berbeda karena wisatanya mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya. Kalau di Pemalang ada wisata namanya wisata agrowisata petik buah. Nah, lokasi agrowisata ini berada di Dusun Karangsuci, Desa Penggarit, Kecamatan Taman. Nah, untuk menuju ke wisata petik buah ini, kita menggunakan ada dua kendaraan ya, ada APV sama satunya mobil jeep. Nah, kira-kira kita naik apa ya teman-teman? Oh ya, sebelum nonton video ini jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan klik tombol lonceng yang ada di bawah ini. Oke, langsung aja kita menuju ke agrowisata GT Farm Desa Penggarit. Cus! Nah teman-teman, sekarang kita mau meluncur nih ke kebun GT Farm dan kita menggunakan mobil jeep ini. Ayo kita ikuti keseruannya. Teman-teman Wadul Sedelat, ini belum ada 1 kilometer nih untuk ke lokasinya, dan untuk menuju ke lokasi sana itu kurang lebih 2 kilometer. Dan sepanjang perjalanan itu disuguhi sama pemandangan alam yang sangat sangat indah, sangat luar biasa sekali. Pemalang keren sih. Oke teman-teman, kita sekarang udah sampai di kebun kelengkeng GT Farm. Dan seperti apa? Ayo kita masuk ke dalam kebunnya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di GT Farm kebun kelengkeng. Ayo kita langsung masuk aja.
teman-teman Wadulis Delat. Sekarang saya udah bersama pemilik dari kebun kelengkeng ini. Ya, perkenalkan Mas, dengan Mas siapa? Kalau nama saya Ali, Mas Ali. tapi kalau di medsos ya familiar dengan nama Juragan Juragan Flora. Flora ya. Iya. Mas Nur Ali ini udah berapa lama nih Mas mengelola kebun kelengkeng ini Mas? Kalau kebun kelengkeng ini berarti sudah mendekati umur 8 tahun. 8 tahun. Jadi dari tanam sampai sekarang itu ini pembuahan kelima. Pembuahan yang kelima Iya. ya ini. Dalam setahun itu berapa kali ini Mas buah Mas? Kalau kelengkeng cuma 1 kali. 1 kali. Biasanya di bulan Karena ini kelengkeng jenis apa ya, dataran tinggi. Istilah kelengkeng itu kan ada 2 jenis kelengkeng dataran rendah sama kelengkeng dataran tinggi. Itu masing-masing karakter itu. Kalau kelengkeng dataran rendah itu gampang berbuah. Jadi ditanam nggak usah dikapak-kapaknya, gampang berbuah. Tapi kalau ini yang saya tanam ini jenis dataran tinggi. Ini jenis New Crystal sama Itoh 08. Ini termasuk dalam kategori kelengkeng dataran tinggi, dan kelengkeng ini tidak bisa berbuah sendiri kalau ditanam di dataran rendah. Jadi harus dibantu dengan booster untuk merangsang berbuah. pupuk, Jadi seperti pupuk kayak gitu Mas. ya pupuk, tapi bukan pupuk sih, itu lebih ke apa ya? Itu kayak zat yang bisa merubah metabolisme tumbuhan dari vegetatif menjadi generatif. Jadi seperti itu. Istilah itunya booster. Booster ya. Booster kelengkeng. Jadi kalau orang kita biar gampang ngomongnya itu perangsang, padahal itu booster. Perangsang gitu. Jadi ini tidak bisa berbuah sendiri kalau karena dengan menggunakan booster atau perangsang buah sampai itu kalau biar bisa berbuah itu kita bisa membuahkan kapan saja. Jadi kita mau menghendaki panen bulan apa ya kita tinggal menghitung pemberian boosternya. Itu booster itu kalau kita berikan di pohon itu selang 1 bulan itu dia keluar kuncup. Terus kalau 1 bulan dari 1 bulan dari pemberian itu biasanya disiram di akar. Nah, itu kalau umur kelengkeng itu kan dari bunga sampai panen itu kan sekitar 6 bulan. Ya kita kalau mau menghendaki panen bulan apa berarti kita harus menghitung 7 bulan ke belakang. Gitu. Iya. Makanya kalau dalam satu kebun kalau biar bisa berbuah terus ya kita bisa memberikan booster itu runtut kayak gitu. Bulan ini ngasih lokasi ini, bulan ini ngasih lokasi ini. Jadi itu nanti keluarnya bisa beruntut ya, gitu ya. Nah, untuk perbedaan nih Mas, perbedaannya dari kelengkeng yang dataran rendah sampai dataran tinggi itu apa Mas? Kalau dari perbedaan karakter buah sih lebih ke karakter buah. Kelengkeng dataran rendah itu cenderung kualitas buahnya itu kurang bagus. Jadi kadang kadar airnya banyak, terus daging buah tipis. Itu yang menjadi pertimbangan kita kalau untuk penanaman skala kebun. Jadi kalau untuk skala kebun kita kan harus memperhitungkan kualitas. Iya. Jadi yang kualitasnya baik, bagus. Sekarang ya sementara ini jenis New Crystal. Kalau dulu ada Itoh, makanya saya dulu nanam Itoh sama New Crystal. Dulu waktu belum ada New Crystal, Itoh itu tergolong bagus. Nah, 08 itu bagus. Tapi setelah ada New Crystal itu kualitasnya lebih bagus lagi. Kalau yang di toko-toko yang dijual toko buah itu yang import itu banyak kan jenis Itoh. Tapi kalau kita sudah mengembangkan jenis New Crystal itu kualitasnya lebih bagus dari Itoh. Ya. Terus untuk ini Mas, perawatannya sendiri lebih susah mana Mas? Kalau perawatan antara yang dataran rendah sama dataran tinggi, ya ini agak lebih ribet karena menggunakan perangsang atau booster itu. Tapi memang dari kualitasnya emang lebih cuman bagus kita ya, ngejarnya kualitas iya. kayak gitu. Jadi ya ribet sidik, yang penting kualitasnya bagus. Kayak gitu. Untuk pendistribusiannya sendiri Mas, untuk yang di sini itu kemana aja Mas? Penjualannya. Iya. Kalau penjualan kita permintaan kalau kelengkeng kan di sana-sana banyak ya. Iya. Cuman orang pertimbangannya kan kelengkeng yang di toko itu kan sebenarnya bukan kelengkeng yang fresh. Itu karena itu kelengkeng impor, itu kan itu sebenarnya sudah ngendap berapa bulan sampai kadang malah informasinya itu sampai ada yang berapa tahun nih gitu di pendingin gitu. Kalau kita kan jual kelengkeng fresh dan sebagian orang itu menjadi pertimbangan di sini makan kelengkeng fresh kayak gitu. Makanya
kalau di JT Farm ini kita lebih orientasinya ke petik buah. Jadi orang makan kelengkeng baru petik benar-benar fresh ya, kayak gitu. Benar langsung dari pohonnya Langsung gitu, dari Mas. pohon. Jadi bukan kelengkeng yang sudah disimpan lama dalam pendingin kayak gitu. Nah, terus yang kedua kita juga ya sekalian jual suasana. Iya. Maksudnya orang kesini sambil refreshing makan buah kayak gitu sih sebenarnya. Ya. Nah, untuk biaya masuknya sendiri Mas, misalnya pengen wisata ke sini itu berapa Mas? Kita terapkan paket. Jadi kita itu kan kalau pengunjung dikasih aturan mau makan harus ditimbang dulu apa dulu kan ribet, orang jadi malas mau makan aja kok ribet amat. Jadi kalau kita di sini sistem paket. Jadi orang masuk ke kebun sini, jadi seolah-olah pas waktu di dalam kebun itu kayak punya sendiri, metik sendiri, makan sepuasnya kayak gitu. Jadi biar mereka itu benar-benar bisa menikmati suasananya kayak gitu. Lah itu dengan seperti itu kan spekulatif. Jadi ya saya paling mengira-ngira ya untuk itu kita paket masuk makan buah sepuasnya di sini. Ya apa aja yang di sini ada jambu ya boleh makan, pokoknya yang ada di kebun. Itu satu orang 45.000 masuk kebun boleh makan buah puasnya di dalam. Ada waktunya nggak Mas? Kalau dikasih aturan waktu juga kayaknya kurang nyaman juga. Jadi ya seininya biar puas dulu kayak gitu. Nah, terus paling untuk akomodasi karena kebun kita itu kan lokasinya dari pemukiman dari rumah itu kan jalannya agak jauh dan itu rute perjalanannya itu juga agak ekstrim, bukan jalan umum ya. Iya. Kita hutan ya Mas ya tadi ya. Iya kayak hutan. Kita fasilitasi dengan kendaraan jeep atau off-road. Kemudian yang kedua ada ATV. Jadi untuk kendaraan jeep atau off-road kita akomodasinya itu tarifnya 175 pp. PP itu kapasitas 5 orang, itu jarak tempuh 4 kilo pp. Berarti 2 kilo. Itu kalau menggunakan jeep atau off-road itu 175. Kemudian yang kedua dengan ATV, kendaraan ATV itu kita tarifnya lebih murah lagi 75.000. Itu kapasitasnya 6 orang. 6 orang sama. Itu sama PP. Jadi ada opsi akomodasi kendaraan buat dari rumah ke kebun. Itu ada pilihan kayak gitu. Kalau mau pakai sepeda juga boleh. Sepeda di sini ada sepeda juga menyediakan juga. Kalau mau sewa sepeda di sini ya 10.000. 10.000. Nah, untuk buahnya sendiri selain kelengkeng nih Mas, yang ada di sini tuh buah apa aja sih Mas yang dibudidaya? Kalau varian buah kan di sini kan banyak ya. Ada dari kelengkeng, jambu kristal ada, terus jambu air itu ada beberapa varian jenis jambu air. Terus ada serikaya jumbo juga ada. Terus ada durian, cuman siklus berbuahnya itu kan beda-beda. Nah, jadi tergantung momennya. Kalau sekarang tergantung musim. Kalau kemarin jambu air buah duluan dan sudah habis. Nah, ini kalau sekarang kelengkeng berbuah, terus jambu kristal ada. Berarti yang sekarang berbuah kelengkeng sama jambu kristal. Terus di sana ada kebun sebelah. Ada yang tadi ya sebelumnya itu ya Mas. Nah, itu juga ada kebun nangka merah ada, terus kita juga nanam pepaya juga. Pepaya tahun ini pepaya enggak? Pepaya enggak. Tahun kemarin ya. Itu paling kita nanam labu madu, butternut pumpkin, itu kita membudidayakan juga. Untuk pendistribusiannya sama Mas? Yang petik jenis buah juga semuanya? Enggak, kalau yang lain kita kalau yang labu madu itu kita penjualan untuk kebutuhan ekspor. Ekspor. Kalau yang kemana? Ke Singapura. Jadi kita ada link ekspor, itu kita sedang kembangkan ubi madu sama labu madu. Tapi kalau buah-buahan yang lain itu kita masih lokal kayak gitu. Jadi ada jeruk santang madu juga di sana, tapi ya itu siklus berbuahnya memang nggak bisa barengan. Nah, untuk pengunjungnya sendiri Mas, paling jauh nih yang udah pernah kesini itu dari mana Mas? Kalau yang paling jauh dari Jakarta sering dari sih. Jakarta. Kemarin dulu pernah berkala Mas kesini terus atau gimana? Dulu ada rombongan dari Jakarta, itu ada saudaranya pulang dari Netherlands,
Terus diajak saudaranya yang di Tangerang itu kesini nginep di Hotel Regina, siangnya main di sini seharian. Nah kemarin chat, Pak, nanti saya pengen ke sana lagi, nanti kita atur jadwalnya. Jadi kan maksudnya dia ada kontinuitas. Nah, terus kemarin juga ada, kemarin malah minggu kemarin itu rombongan dari Surabaya juga ke sini. Nah, satu bis. Jadi kita kadang dengan adanya medsos gitu, yaitu membantu ya, membantu. Promosi. Nah, waktu kemarin juga ada dari Cirebon satu rombongan, malam-malam chat, Pak, kebunnya masih buka enggak? Masih. Pagi-pagi tahunya udah nyampe sini. Gitu. Nah, jadi yaitu dengan adanya medsos kita terbantu dengan promosinya. Nah untuk teman-teman yang pengen kesini nih, reservasinya itu bisa melalui apa Mas? Medsos apa aja? Kita di IG itu ada JT Farm 2022 ya. Itu, terus di fanpage Facebook juga ada, itu JT Farm juga. Terus kalau akun personal itu kita juragan orang. Kita biasa sambil guyonan, berhibur di medsos, tapi kadang sambil promosi kayak gitu. Jadi berinteraksi dengan customer itu kita biasa di medsos kayak gitu. Kalau saya penasarannya Mas, untuk JT Farm sendiri itu milik pribadi jenengan atau dari beberapa orang kayak gitu Mas? Ya untuk JT Farm itu kebetulan sendiri. Ya, saya punya saya sendiri. Jadi usaha mandiri, usaha pribadi. Jadi bukan kelompok atau apa, tapi ini usaha perorangan. Jadi ya berawal dari kebun budidaya biasa, kebun produksi. Tapi ternyata banyak orang suka main di kebun, ya udah dikembangin. Terus ini sebagai tambahan kita juga fasilitasi, ada rest area itu ada Gede Up to You. Dan di Gede Up to You itu kita siapkan menu itu komplit dari menu jadul sampai menu modern. Kekinian. Makanya tagline-nya Gede Up to You kan kuno kini homi kayak gitu. Jadi menunya itu dari menu-menu yang agak kuno jadul, terus yang sampai yang kekinian. Itu kalau yang itu kan ada pecak terong, tongseng dan lain sebagainya. Terus yang kekinian itu kita barbecue juga sudah kita ada grill ya Mas. Grill itu kita bisa nge-grill di Gede. Nah kita mau wawancara lagi nih teman-teman sama salah satu pengunjung yang ada di kebun kelengkeng ini. Halo Mas, selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Ya, dengan Mas siapa Mas? Dengan Mas Mas Sol ya. Mas Sol ini pengunjung dari mana Mas? Pemalang atau dari Pemalang dekat Beji? Oh dari Beji. Mas Sol ini alasannya apa sih kenapa berkunjung ke wisata Peti Kelengkeng ini? Alasannya apa ya? Yang pertama asik karena kita ke kebun ya, kan kebunnya langsung gitu sekarang tempat-tempat seperti ini. Kemudian di sini wisatanya petik buah, dan ini kalau nggak salah mungkin jarang banget di Pemalang. Selama ini kan kita beli kelengkeng ya, nah, kalau di sini kan lihat pohonnya langsung, jadi ternyata pohon kelengkeng itu buahnya seperti ini dan lain sebagainya, dan kita bisa tanya-tanya langsung juga sama ownernya. Sama ownernya malah kita bisa dapat pengetahuan dari ownernya juga. Cara nanamnya, perawatannya, sampai panennya, proses panennya seperti itu. Saya memang senang jalan-jalan aja. Kebetulan di sini kan ke lokasinya juga sangat menarik ya. Kita naik jeep, jadi seru gitu loh. Iya. Jadi buat teman-teman yang mungkin jenuh dengan aktivitas rutinitas kerja dan sebagainya itu bisa buat refreshing di sini Mas, tempatnya luas. Cuman ya saya sarankan kalau kesini jangan siang-siang, lumayan panas ya Mas ya. Untuk jarak dari rumah ke sini berapa itu Mas? Berapa lama Mas? Kalau dari Beji ke sini itu paling mungkin 15-an menit. Nah, dekat kan dari kota kan lumayan dekat lah, 15 sampai 20 menit ya Mas. Iya, nggak jauh. Jadi gampang banget. Jadi habis dari sini nanti di sana kan ada tempat makannya juga. Antar makan terus habis itu pengen jalan-jalan lagi di Pemalang kota juga bisa. Iya. Dengan Mbak siapa ini Mbak? Mbak Balkis. Mbak Balkis sama Mbak Lala. Mbak Balkis sama Mbak Lala ini dari mana sih? Dari Bumi Ayu. Oh, Bumi Ayu, Brebes ya? Iya, Brebes. Kenapa memilih wisata ke kebun kelengkeng ini? Karena yang pertama di sini tuh lebih natural posisinya. natural. Iya. Terus juga karena ya
jalan dari Medan rumahnya Pak Kali sampai ke sininya lebih menantang ya, Kak? Lebih menantang, seru ya? Iya, Asik seru. ya. Off-road. Terus selain makan-makan buah-buahan di sini nih Mbak, ini edukasi apa yang sudah didapatkan ini Mbak di kebun kelengkeng ini? Kalau edukasi berarti kita udah dari mulai menanam, terus nyangkok juga ya. Terus stek juga, terus pemilihan apa namanya ini? Buah yang udah matang apa belumnya gitu. Pemupukan juga, pemanenan juga ya Mbak. Juga ada. Panen juga ada. Apakah dengan Mbaknya ini berkunjung ke sini, apakah nantinya mau bikin kebun kelengkeng juga di Bumi Ayu atau gimana? Insya Allah mungkin ada sih minat buat bikin perkebunan juga minat. Soalnya ya. di Bumi Ayu juga kan masih sedikit, Iya, belum banyak seperti di sana juga Belum lumayan ada sih. dingin ya Mbak, cuacanya Iya, kayaknya dingin. pas juga ya Iya, misalnya pas di. buat ini kelengkeng Iya. cocok. Halo teman-teman Wadul Stella, sekarang aku mau tanya-tanya lagi nih sama salah satu wisatawan. Ini wisatawan ini dari Pemalang dengan Mas siapa ini Mas? Tresno, Mas Tresno. Ini dari Pemalang, Pemalang Selatan. Pemalang Selatan. Tepatnya di desa mana Mas? Di Kecamatan desa Ratu Kumpul. Ratu Kumpul. Nah. Ratu Kumpul Di Majakerta, Majakerta. Lumayan Naik ke jauh atas ya. gunung, bawang gunung. Mas Tresno, ini alasannya wisata ke kebun kelengkeng ini apa Mas? Jadi gini, kalau di Pemalang kan petik buah sendiri kan jarang. Jarang, Malah belum iya. ada kayaknya ya. Ini kayak pertama kali ya Mas? Ini bukan pertama kali, 2 kali sih waktu dulu pertama panen sempat kesini. TikTok ngetik ya. Dan emang menunggu-nunggu kapan panenannya Panennya lagi ini. karena dengan kita datang sini metik buah sendiri makan Iya. nggak terlalu menek-menek ya. Iya. Banyak juga gampang ya Terus dijangkau ya. kualitas buahnya juga bagus banget. Hmm. Gitu. Alasan karena di Pemalang juga belum ada. Belum ada. Yang ada hanya di sini. Iya. Kayak gitu. Apakah buah kelengkeng ini favoritnya Mas Tresno? Oh banget. Karena rasanya manis Apa ini? seperti janjiku. Iya. Selain makan buah nih Mas, apa aja sih yang didapatkan kalau wisata ke sini Mas? Yang Edukasi jelas atau kalau wisata di sini, kalau menurut aku pribadi sih, karena ini suasana jauh dari hiruk pikuk kota ya, Iya. itu tenang banget. tenang? Tenang. Sepanjang perjalanan juga kita bisa menikmati suasana alam Alam yang dengan ya hutan jati yang berjejer rimbun ya, rapi, berjejer rapi seperti- seperti di Kalimantan. Tapi yang jelas unik sih, unik. Tidak hanya kelengkeng sebenarnya di sini. Yang menarik saya selalu datang kembali ke sini bukan hanya kelengkeng. Apa itu Mas? Di saat musim jambu, di sini pun ada jambu. Oh, teman-teman ada jambu, Ada jambu, jambu kristal, jambu apa itu? airnya. Jambu air, madu deli. Iya. Nah, terus juga ada apa itu? Nangka. Nangka. Banyak sih di sini. Yang jelas suasana enak di sini. Dan yang satu lagi yang perlu saya garis bawahi ya. Harganya tuh Harganya murah. Dan bisa langsung ya Mas, petik bisa langsung ya, petik bisa langsung. milih sendiri Fresh ya loh, Mas ya. fresh, petik langsung gini nih kualitasnya kalau nggak percaya. Iya. Itu emang luar biasa. Ini kualitas impor loh. Padahal ini lokal, Iya, Pemalang iya. ikhlas. Malah ikhlas Mas. Ya. Mas, apakah setelah datang ke sini Mas Tresno pengen nanam ini di Watu Kumpul atau gimana? Oh, yang pengen jelas niat nggak Mas? ya niat banget. Pengen Emang dari banget. dulu saya udah nanam juga. Oh, dari di udah sini. nanam. Cuma karena di sana nggak cocok kayaknya. Padahal lebih dingin ya Mas di sana ya? Iya, saya pernah mencoba menanam ini. Cuma karena di sana Jambu deli ya ini ya? itu karena kurang cocok ya, berbuah sih berbuah, cuma rasanya nggak semanis yang di sini. Iya. Nggak semanis kalau di Tenggara sini mungkin karena cuacanya cocok, Tanahnya juga. tanahnya cocok, itu manis banget loh. Ini padahal kan masih musim hujan. Iya. Itu manis banget. Sumpah. Ya, bohong. Kalau nggak percaya datang aja ke sini. Murah meriah. Ternyata paketnya berapa? Makan sepuasnya itu nggak ada 50.000 loh. 50.000. Iya. Tinggal kita mau pakai apa? Rombongan, pakai mobil. Nah, mobil gini ya. Acara buat reunian atau acara kumpul sama teman. Itu ada paketnya. Tadi kita pakai mobil itu 5 orang itu 175. Iya. Nanti di sini juga pulang dari sini nggak usah takut kelaparan. Ada rumah makannya tersedia.